wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dila Damayanti dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya membuat video ini adalah untuk memberikan tutorial bagaimana cara mengedit video pembelajaran menggunakan suatu aplikasi. Dan aplikasi ini sudah sangat sering kita jumpai atau banyak yang menggunakan aplikasi ini dalam banyak pengeditan video gitu, yaitu aplikasi KineMaster. Untuk sedikit pemberitahuan, materi yang pembelajaran yang akan saya jelaskan di dalam video ini yaitu tentang media visual proyeksi. Berikut adalah cara untuk mengedit videonya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Cari dulu aplikasi KineMaster, lalu kita klik. Nah, akan seperti ini tampilan utamanya. Lalu ada tanda tambah di sini, kita klik. Di sini bisa kita pilih rasio mana yang ingin kita gunakan. Kita pilih yang 16:9. Nah, akan menjadi tampilan seperti ini apabila belum ada videonya ya. Lalu kita pilih media untuk menambahkan backgroundnya. Nah, dimana kalian menyimpan backgroundnya itu bisa kalian cari. Saya tadi sudah mendownload. Nah, kalau sudah mendapatkan satu, di checklist kanan atas. Kemudian apabila ingin memanjangkan backgroundnya untuk sepanjang video yang kalian mau, bisa dengan cara seperti ini. Nah, ini. Lalu kemudian kita checklistkan di kanan atas. Setelah itu, apabila ingin memasukkan video pembelajaran yang sudah kalian lakukan sebelumnya, kita masuk ke lapisan. Kemudian kita pilih media. Setelah itu cari di mana video kalian simpan. Ini video saya. Lalu kita potong terlebih dahulu ya pemangkasannya. Sesuaikan kalian itu ingin menggunakan seberapa ukurannya gitu. Setelah itu apabila sudah di checklist, nah di sini videonya nih masih ada background belakangnya, tidak menyatu dengan background yang kita buat tadi sebelumnya kan. Cara menghilangkannya yaitu kita klik kunci chroma, kemudian kita aktifkan. Setelah itu kita atur. Nah, akan menjadi seperti ini, tidak jelas dia. Nah, seperti ini kan, jadi tidak jelas. Jadi kita bisa mengaturnya di sini ya, gitu. Sebelumnya kita bisa aturnya dengan warna kunci nih. Warna kunci, kita klik. Warna kunci ini harus disesuaikan dengan latar video kita yang kita buat. Nah, ini dia warnanya, harus sesuai. Lalu kita hilangkan. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, jadi warna hijaunya akan hilang. Catatan pentingnya yaitu supaya bisa dihilangkan backgroundnya tadi, kalian harus membuat videonya dengan latar yang polos, tidak ada gambar apapun. Dan kalau bisa latarnya itu berwarna hijau supaya bisa gampang kita mengeditnya. Kemudian kita checklist. Setelah seperti ini kita checklist. Kita atur di mana ingin kalian letakkan video kalian ini. Ini bisa dibesar kecilkan ya. Nah, seperti ini. Saya ingin meletakkannya di sini, jadi seperti kita mengajar di dalam ruangan gitu ya, walaupun online. Nah, setelah seperti ini kita checklistkan. Nah, setelah itu kita lihat dahulu apakah background dan video ini sudah sama panjangnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini videonya tuh lebih panjang daripada background, jadi backgroundnya harus ditambahkan lagi dengan cara klik backgroundnya lalu geser ke kanan.
sampai selesai video ini. Sudah, setelah itu kita play videonya. Media visual proyeksi adalah media visual yang hanya Nah, di dapat sini saya dengan menjelaskan tentang media visual proyeksi. Jadi di sini saya ingin membuat teksnya supaya lebih menarik. Cara membuat teksnya, kita klik lapisan, lalu teks. Nah, di sini buat apa yang kalian ingin buat untuk video itu. Saya tadi karena menjelaskan tentang media visual proyeksi, jadi saya buat di sini pengertian media visual proyeksi. Setelah itu klik pilih. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita geser. Kalian ingin menampilkannya di mana, bisa disesuaikan. Lalu untuk mengubah fontnya, font ini mudah sekali, yaitu kita klik ada tulisan A besar dan A kecil, kita klik ini. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Kalian bisa pilih yang mana, terserah kalian. Saya ingin pakai yang ini. Lalu checklistkan. Nah, akan menjadi seperti ini. Lalu agar lebih menarik, kita akan memasukkan animasinya dengan cara mengklik animasi masuk. Di sini banyak pilihannya, kalian bisa pilih yang mana sesuai kebutuhan. Saya pakai yang ini. Lalu checklist. Nah, akan menjadi seperti ini. media visual proyeksi adalah media visual yang hanya dapat. Dan bisa kita lihat di sini sampai mana saya menjelaskan pengertian media visual proyeksi tadi. Saya ingin sampai situ membuat tulisannya. Nah, ini dia. Media visual proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan suatu alat, yaitu proyektor. Media ini memberikan rangsangan visual, yaitu melalui indera penglihatan. Macam-macam media visual. Di sini sudah masuk pembahasan baru, yaitu macam-macam media visual. Saya ingin membuat teksnya lagi. Jadi caranya sama seperti yang tadi, masuk lapisan, kemudian teks. Nah, apa aja tadi yang saya ingin jelaskan, yaitu macam-macam media visual proyeksi, lalu pilih. Nah, kita sesuaikan lagi sampai di mana, lalu klik A besar dan A kecil untuk mencari fontnya, lalu checklistkan. Kemudian kita menggunakan animasi masuk lagi supaya lebih menarik. Nah, akan menjadi seperti itu. Kita checklistkan, lalu kita play lagi. Macam-macam media visual, yaitu media visual proyeksi ini terbagi menjadi dua jenis, ini yaitu tulisannya kenapa bisa hilang di sini? Ini kan tadi ada tulisan di sini, kenapa hilang? Karena di sini nih tulisannya hanya cuma sampai sini. Jadi kalau ingin menampilkan lebih panjang, tinggal kita tarik aja. Lalu checklistkan, kita play lagi. Macam-macam media visual, yaitu media visual proyeksi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu media visual proyeksi diam dan media visual proyeksi bergerak. Dan di sini tadi saya menjelaskannya sampai menit ke-28 ya. Jadi ini kita geser lagi sampai 28. Nah, habis itu kita checklistkan. Proyeksi bergerak. Media visual proyeksi diam itu jenisnya diantaranya yaitu. Sudah menjelaskan tentang pembahasan lain, saya ingin memberi teks lagi. Ini kita masuk lapisan, lalu teks, kemudian media visual proyeksi diam. Karena saya menjelaskan tentang ini, kita
seperti tadi, masuk ke A besar dan A kecil, lalu pilih fontnya, kemudian checklist, pilih animasi masuknya supaya lebih menarik ya. Nah, setelah itu kita play. Gerak. Media visual proyeksi diam itu jenisnya diantaranya yaitu ada OH. Nah, di sini saya menjelaskan tentang OHP. Jadi kalau ingin menambahkan bahan atau gambar OHP-nya, bisa kita menggunakannya dengan cara klik lapisan, kemudian media. Nah, di mana kalian menyimpan gambar yang ingin kalian tampilkan tadi, dipilih kan OHP, lalu kita checklist. Nah, di sini gambarnya kan menutupi nih, jadinya kita kecilkan seperti ini, atau bisa kita pangkas seperti yang tadi sampai mana kita membutuhkannya. Kita checklist, kita letakkan di mana kalian ingin meletakkannya. Nah, di sini ya, sini saja. Kemudian kita checklistkan. Ada OHP atau OHT, lalu ada Epoxy Project. Nah, di sini saya menyebutkan yang lain lagi, yaitu Epoxy Projector. Saya ingin memasukkan gambarnya lagi, yaitu klik lapisan, lalu media, kemudian cari di mana kalian menyimpan gambarnya tadi. Langsung kita checklistkan, lalu kita atur di mana ingin menampilkan gambarnya. Supaya lebih jelas kita buat lebih besar ya, sama ininya juga OHP-nya. Nah, apabila sudah seperti ini, kita checklist, kemudian kita play. Epoxy Projector. Apabila ingin menampilkan gambarnya supaya bisa menjadi dua, gampang saja, ini kita panjangkan sampai mana, dan ini juga supaya gambarnya itu tidak hilang. Nah, kita checklistkan, kita play. Dan ada slide. Dengan media Nah, tadi ada slide ya. Lalu kita play lagi. Dan ada slide. Nah, di sini saya sebutkan slide. Jadi kita masukkan gambar slide, klik lapisan, kemudian media, cari gambar slide-nya. Ini dia gambar slide-nya. Kita cek, kita atur dulu di mana tempatnya. Nah, yang sesuai saja. Ini sudah sesuai. Lalu kita play. Dengan media visual. Nah, di sini sudah masuk. Ini kan kepanjangan nih karena kita udah masuk materi yang lain, jadi kita kurangin. Caranya klik gambarnya lalu geser ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Lalu checklistkan. Dan ada slide. Dengan media visual gerak. Nah, di sini ada media visual gerak. Saya sudah menjelaskan tentang itu. Jadi saya ingin memasukkan atau menambahkan teksnya. Caranya seperti tadi. Masuk ke lapisan, kemudian teks. Kita buat media visual proyeksi gerak, karena saya menjelaskan tentang ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Lalu kita paskan, klik A besar dan A kecil, pilih fontnya, lalu checklist, kemudian kita pakai animasi masuknya. Kalian pilih yang mana, saya pakai yang ini.
lalu checklistkan, kita play lagi. Ada slide dengan media visual geraknya yaitu ada LCD. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang LCD, jadi kita masukkan juga gambarnya. Caranya seperti tadi, kita klik lapisan, kemudian media. Setelah itu cari di mana gambar LCD yang kalian gunakan tadi. Nah, ini dia. Kalian tempatkan di mana, bisa diatur. Nah, ini di sini ya saya buat ya. Lalu checklist. Televisi dan komputer. Nah, di sini saya sebutkan televisi. Kita masukkan juga foto gambarnya, lapisan, kemudian media. Lalu cari di mana gambar televisinya. Media kita atur. Seperti ini. Kemudian checklist Dan komputer. Nah, Sekian dari dan komputer ya, biar supaya pas dia. Komputer atau laptop ya. Nih kita cari, ini dia. Sesuaikan ini kepanjangannya. Sudah, coba kita play. ada LCD, televisi, dan komputer. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sudah selesai. Apabila sudah selesai seperti ini videonya, lalu kita klik ada tanda panah nih sebelah kiri dan ada tanda kotak di dalamnya. Kita klik itu. Sudah di sudut kanan atas tadi ya. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini yang kita buat tadi. Kita klik, lalu klik ada tanda bagikan, nih tanda titik 3 ini, diklik. Nah, di sini bisa kita pilih resolusinya pakai yang mana, ada FHD, ada HD, ada SD. Saya pakai yang SD ya. Dan di sini ada laju Mbps-nya. Semana kalian ingin mengaturnya. Kalau lebih tinggi berarti akan lebih banyak tempat penyimpanannya. Nah, kalau lebih rendah akan lebih mudah kita menyimpannya karena rendah ya. Sini saya atur 15 MB nih, yang di sini ini di sebelah ekspor sekitar 15 MB. Jadi finishingnya yaitu kita klik ekspor. Nah, di sini kita tunggu sampai ini berjalan sampai di sini, sampai penuh. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai bagaimana cara pengeditan video dengan aplikasi KineMaster. Dan di sini saya juga masih belajar, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.